Bapak Ibu, tanpa kita sadari kekhawatiran itu menjadi dewa, menjadi Tuhan bagi pikiran kita. Kita sering mendengar bahwa kesenangan, kebahagiaan itu bisa menjadi Tuhan kita. Yes, saya setuju. Saya setuju hal itu. Saya sangat setuju hal itu. Tetapi ternyata kalau kita tidak sadari, masalah pun bisa menjadi Tuhan kita. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan seterusnya ya saudara. Yang bisa menjadi Tuhan kita itu bukan hanya kesenangan. Tapi masalah pun bisa menjadi Tuhan kita. Karena dalam hidup kita saudara, kehadiran masalah itu terkadang bisa menjadi lebih besar daripada kesenangan. Kekecewaan, problem-problem kita, terkadang itu bisa menjadi sesuatu yang lebih besar daripada kesenangan kita. Apalagi dalam kondisi dunia yang semakin sulit. Misalnya COVID yang ya kita alami sampai hari ini. Awal-awal pandemi COVID saudara, kita bisa merasakan masalah bisa lebih besar daripada kesenangan. Masalah bisa lebih besar daripada kesenangan. Dan tanpa kita sadari, masalah sudah lebih menjadi bagian terbesar di pikiran kita, sudah menjadi sesuatu yang sangat besar di pikiran kita, dan Tuhan menjadi yang kecil. Dan ternyata hal itu mendukakan Tuhan. Apapun yang ada dalam pikiran kita, yang lebih besar daripada Tuhan, yang membuat kita tidak mempercayai Tuhan, yang membuat kita meragukan Tuhan, itu akan sangat mendukakan Dia. Dan masalah adalah salah satu hal yang membuat kita bisa meragukan Tuhan. Bahkan satu-satunya masalah yang bisa membuat kita meragukan. Satu-satunya hal yang membuat kita meragukan Tuhan. Kekhawatiran kita membuat kita tidak percaya kalau ada tangan yang besar yang bisa menolong kita. Tadi saya katakan dalam doa, sampai hari ini saudara, tangan itu menuntun kita kok. Mau kita dalam masalah, hari ini kita masih bernafas kok. Mau kita dalam masalah yang besar yang seakan-akan sampai mati, masalah ini bisa kita bawa. Toh, kita masih bisa berdoa pagi hari ini kok. Kenapa? Tangan itu menuntun kita. Kedua, saudara, tanpa masalah apakah Anda yakin Anda masih berdoa? Tanpa masalah itu apakah Anda yakin Anda masih bisa mencari Tuhan? Yakin? Wah, saya sih yakin Pak Pendeta, saya sih yakin Pastor, saya sih yakin Coach Stephen. Tetapi ternyata Tuhan tahu diri kita lebih daripada apa yang kita sadari. Dan belum tentu tanpa masalah saudara, kita masih mau cari Tuhan. Sekali lagi, saya tidak meragukan kesetiaan saudara karena saya tidak mengenal saudara. Jadi saya tidak bisa menghakimi atau menjudge saudara. Tidak. Atau saya tidak bisa menilai saudara. Tidak bisa. Tetapi tentu Tuhan sangat mengetahui kedalaman kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Tetapi kalau Tuhan kasih masalah ini, memang kalau Tuhan mengangkat masalah ini berarti saya tidak setia. Saya tidak tahu. Tetapi hal itu tidak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan hanya satu. Hari ini aku mau tetap setia. Apapun masalah yang kuhadapi, aku tetap setia. Kalaupun akhirnya masalah ini tidak selesai sampai aku mati, aku mau tetap setia.
Kalaupun aku harus dipermalukan di masalah ini, kalau itu memang apa yang Bapa kehendaki, aku mau tetap setia. Ini tidak mudah, saudara. Saya bisa mengucapkan kalimat ini pagi hari ini, tetapi saya tahu kalaupun saya mengalami hal-hal yang memalukan mungkin bagi saya, atau saya harus mengalami satu masalah yang besar, saya tahu tidak mudah bagi saya untuk berkata, aku mau tetap setia. Tetapi setidaknya pagi ini bersama-sama kita memiliki keteguhan hati. Kalaupun aku memiliki masalah yang besar, aku mau tetap setia. Dan kalau suatu saat nanti kita harus mengalami satu masalah yang sangat besar, setidaknya kita mengingat 16 Juni 2002 aku pernah berkata, aku mau tetap setia. Dan Tuhan akan menuntun kita, saudara. Tuhan akan terus mendampingi kita. Sehingga kita bisa terus berkata, aku mau terus setia. Pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, apapun masalahmu, tetaplah setia. Masalahmu hanya ada untuk mendewasakanmu. Masalahmu diberikan untuk menarikmu agar tetap setia. Kalau kau sudah memiliki kedewasaan yang cukup, yang matang, mudah Tuhan mengangkat masalahmu. Kalau kau sudah memiliki tingkat kesetiaan yang matang, mudah bagi Tuhan mengangkat masalahmu. Tetapi kalau memang kita belum memiliki kedewasaan yang matang, masalah kita tidak mungkin diangkat. Karena bisa jadi Bapa bisa kehilangan kita selamanya. Kalau tidak ada masalah, kita bisa melupakan Dia. Dan kita bisa selamanya terpisah dengan Dia. Itu yang Bapa tidak mau. Karena tujuan Bapa yang besar, yang terbesar adalah menyelamatkan jiwa kita. Bukan menyelamatkan kita dari masalah hidup. Tapi menyelamatkan kita dari masalah kekal. Ingat hal ini, saudara. Tetaplah setia, tetaplah mengiringi Tuhan sampai selamanya. Saudara, sekali lagi saya mau memberikan informasi bahwa keadaan PRS baik-baik saja dan semakin baik dari kemarin, dan saya harap ini membuat kita semua tenang. Kita tetap doakan beliau untuk tetap semakin sembuh. Memang beliau butuh istirahat yang banyak. Karena itu mungkin dengan berat hati ya saudara ya. Ya pasti berita yang mungkin tidak terlalu enak buat kita adalah mulai besok doa pagi ditiadakan dulu karena saya harus keluar kota, saya harus ke Bali, ke Semarang dan ke Medan. Karena ada warrior dan pelayanan lain, saya berkhotbah di beberapa gereja dan lain sebagainya, dan Pak Eras juga dalam kondisi yang belum fit. Tetapi ketika Pak Eras sudah fit, beliau pasti akan memimpin doa pagi ini lagi. Dan saya tidak bisa memastikan kapan. Tetapi satu hal yang mau saya ingatkan. Dengan segala kerendahan hati ya saudara. Tetaplah berdoa. Ingat, tetaplah berdoa. Tetaplah setia berdoa, bangun pagi menghampiri Tuhan. Ingat hal ini. Jangan sampai kita tidak berdoa karena tidak ada yang memimpin. Lah kalau akhirnya yang memimpin semua dipanggil Tuhan suatu saat nanti, terus kita gak berdoa, kan gak mungkin. Tetaplah setia berdoa. Ada lagu-lagu instrumen bagi saudara yang bisa mengiringi saudara untuk doa pagi. Ada instrumen saya yang bisa saudara download secara gratis untuk doa pagi. Mungkin teman-teman admin bisa memberikan linknya agar saudara-saudara di sini bisa mendownload ya.
doa pagi ya. Doa paginya, saudara bisa download, itu ada lagu-lagu PRS, ada 10 lagu. Atau mungkin juga instrumen yang lain yang saudara bisa gunakan untuk berdoa. Tetapi ingat saudara, tetaplah berdoa. Ini saya kirim ke grup admin ya. Nanti grup admin tolong share ke gambar setelah ini. Saudara, tetaplah berdoa dan setia mengiringi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Mari kita berdoa. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami ya Bapakku. Dalam tangan-Mu kami serahkan gembala kami, mentor kami Bapak Eras Tusabdono, agar bisa Kau pulihkan dan memimpin kami lagi untuk berdoa bersama-sama. Dan biarlah besok kami tetap berdoa. Kami setia berdoa bukan karena ada yang memimpin ya Tuhan, tetapi karena kami mau setia kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu agar kami tidak khawatir lagi ya Tuhan. Kami mau belajar percaya, apapun yang terjadi, kami mau tetap setia. Dan kami menyerahkan dalam tangan-Mu hidup kami ke depannya. Masa depan kami, kuliah kami, sekolah, pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, jodoh, keluarga, anak-anak kami, semuanya dalam tangan-Mu. Dan biarlah tangan-Mu terus menuntun kami, menjaga kami, menaungi kami, memproses kami agar semakin dewasa. Dan kami alaskan semua doa kami hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sekali lagi selamat pagi dan pesan saya, selamat berjuang. Untuk admin silahkan share gambar link buat mendownload ya. Saya udah kirim ke grup admin. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat berjuang. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk berdoa pagi lagi. God bless.